Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayu dengan NIM 55522001106. Sini saya akan mempresentasikan mengenai materi dari buku Scott pada chapter 11 dengan judul Earnings Management atau IM. Ini terdapat overview dari materi bab 11. Earning management merupakan pilihan manajer atas kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, earnings management dipandang dari dua perspektif. Yang pertama, pelaporan keuangan. Untuk mencapai ramalan laba analisis, menciptakan aliran laba yang smooth dan bertumbuh selama waktu tertentu. Kemudian untuk pengontrakan, untuk memproteksi dari konsekuensi atas peristiwa tak diharapkan ketika kontrak sulit dipenuhi dan tak sempurna. Nah, kemudian juga earnings management yang terlalu banyak menurunkan kemampuan investor menginterpretasikan laba neto sekarang, terutama jika earnings management tersembunyi dalam laba inti atau sebaliknya tidak diungkapkan secara penuh. Kemudian juga earnings management dilakukan melalui pemilihan kebijakan akuntansi dari setiap kebijakan. Contohnya itu seperti GAAP untuk beberapa kepentingan manajemen. Kemudian juga terlepas apapun alasan earnings management, pemilihan kebijakan akuntansi dapat termotivasi seperti pasar efisien dan kontrak, oportunisme dan penolakan atas efisiensi pasar. Dan juga memahami earnings management dapat meningkatkan pemahaman tentang kemanfaatan laba bersih, baik untuk pelaporan kepada investor maupun untuk pengontrakan. Ini terdapat pola manajemen laba. Ada beberapa. Yang pertama mengenai taking a bet. Hal ini dapat terjadi selama periode ada tekanan organisasional atau restrukturisasi, menghapus atau write-off aset demi biaya mendatang harapan. Kemudian yang kedua mengenai minimalisasi laba, mirip dengan taking a bet tadi, tetapi tidak terlalu ekstrim. Nah, pola seperti itu dapat dipilih oleh perusahaan yang terlihat secara politis selama periode profitabilitas tinggi atau ketika perusahaan mencari undang-undang untuk melindungi diri dari persaingan asing. Dan yang ketiga dari pola manajemen laba yaitu maksimalisasi laba. Dari teori kontrak, manajer dapat terlibat dalam pola maksimalisasi laba bersih yang dilaporkan untuk tujuan bonus, asalkan ini tidak menempatkan mereka di atas batas. Perusahaan yang dekat dengan pelanggaran perjanjian utang juga dapat memaksimalkan pendapatan itu. Kemudian yang terakhir dari pola manajemen laba yaitu penghalusan atau smoothing laba. Nah, ini mungkin pola manajemen laba yang paling menarik. Dari perspektif teori kontrak, manajer penghindar risiko lebih memilih aliran bonus yang kurang variabel. Hal-hal lain begitupun juga. Akibatnya, manajer dapat menghaluskan laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu sehingga menerima kompensasi yang relatif konstan. Kemudian terdapat motivasi lain untuk manajemen laba. Yang pertama itu motivasi kontrak lainnya. Nah, kontrak hutang biasanya bergantung pada variabel akuntansi yang timbul dari masalah moral hazard antara manajer dan pemberi pinjaman. Untuk mengendalikan masalah ini, kontrak pinjaman jangka panjang biasanya berisi perjanjian untuk melindungi terhadap tindakan manajer yang bertentangan dengan kepentingan terbaik pemberi pinjaman, seperti dividen yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja atau ekuitas pemegang saham jatuh di bawah tingkat yang ditentukan, semua yang melemahkan keamanan pemberi pinjaman yang ada. Nah, kemudian untuk memenuhi ekspektasi pendapatan investor, perusahaan yang melaporkan pendapatan lebih besar dari yang diharapkan, yaitu kejutan pendapatan positif, biasanya menikmati kenaikan harga saham. Nah, karena investor merevisi probabilitas kinerja masa depan mereka yang baik. Sebaliknya, perusahaan dengan kejutan laba negatif menderita penurunan harga saham yang signifikan. Menurut Bartov, Givoli, dan Hein pada tahun 2002, dalam sebuah penelitian selama tahun 1983 sampai 1997, didokumentasikan secara signifikan lebih besar abnormal return untuk perusahaan yang melebihi perkiraan pendapatan analisis terbaru mereka, relatif terhadap perusahaan yang gagal memenuhi perkiraan mereka. Nah, menurut Skinner dan Sloan pada tahun 2002, dalam sebuah penelitian selama 1984 sampai 1996,
mendokumentasikan pengembalian saham negatif untuk perusahaan yang gagal memenuhi ekspektasi pendapatan. Ini secara signifikan lebih besar daripada pengembalian positif untuk perusahaan yang melebihi harapan. Kemudian terdapat penawaran saham. Ketika sebuah perusahaan berencana untuk menerbitkan saham baru atau tambahan kepada publik, manajemen menghadapi godaan untuk mengelola laba ke atas. Nah, untuk memaksimalkan jumlah yang diterima dari penerbitan saham. Menurut Cohen dan Zarowin pada tahun 2010, mempelajari kemungkinan ini untuk sampel perusahaan yang membuat penawaran ekuitas berpengalaman atau SEO selama periode 1987 sampai 2006. Nah, mereka konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya, menemukan bahwa dengan menggunakan versi model Jones, bahwa perusahaan CEO mencatat akrual diskresioner positif yang signifikan pada tahun ICO. Cohen dan Zarowin pun menemukan bahwa perusahaan sampel mereka juga menggunakan teknik manajemen laba real untuk meningkatkan laba yang dilaporkan. Ini adalah mempercepat pengakuan penjualan, kelebihan produksi, pengurangan biaya diskresioner seperti R&D dan periklanan. Kemudian ada sisi baik dari manajemen laba. Ada teori dan bukti baik dari perspektif rasional maupun perilaku bahwa manajemen laba dapat menjadi baik dalam arti dapat menginformasikan investor, mengurangi risiko estimasi, dan mempengaruhi harga saham secara menguntungkan. Kemudian sebaliknya ada sisi buruk dari manajemen laba berkaitan dengan manajemen laba oportunistik. Terlepas dari teori dan bukti penggunaan manajemen laba yang bertanggung jawab, ada juga bukti manajemen laba yang buruk. Dari perspektif kontrak, ini dapat dihasilkan dari perilaku manajer yang oportunistik, yaitu kecenderungan manajer untuk menggunakan manajemen laba untuk memaksimalkan bonus mereka. Nah, kemudian di sini kesimpulan manajemen laba. Manajemen laba itu dimungkinkan oleh fakta bahwa laba bersih yang sebenarnya tidak ada. Selanjutnya, JEP tidak sepenuhnya membatasi pilihan kebijakan dan prosedur akuntansi manajer. Pilihan seperti itu jauh lebih kompleks dan menantang daripada sekedar memilih kebijakan dan prosedur yang paling tepat untuk memberi informasi kepada investor. Sebaliknya, pilihan kebijakan akuntansi manajer sering dimotivasi oleh pertimbangan strategis, seperti memenuhi ekspektasi pendapatan, kontrak yang bergantung pada variabel akuntansi keuangan, masalah saham baru, mencegah persaingan potensial, dan membuka blokir informasi orang dalam. Akibatnya, pilihan kebijakan akuntansi memiliki karakteristik permainan. Selanjutnya, ekonomis konsekuensi dibuat ketika perubahan dalam JEP berdampak buruk pada kemampuan manajer untuk memainkan permainan. Artinya, manajer akan bereaksi terhadap perubahan aturan yang mengurangi fleksibilitas pilihan akuntansi mereka. Akibatnya, akuntan perlu menyadari kebutuhan sah manajemen serta investor, sementara pada saat yang sama waspada terhadap strategi manajemen oportunistik. Laporan keuangan yang sebenarnya merupakan kompromi antara kebutuhan dan strategi dari kedua konstituen utama ini. Meskipun pengurangan keandalan dan sensitivitas yang sering menyertai manajemen laba, argumen kuat dapat dibuat bahwa itu berguna jika disimpan dalam batas. Yang pertama, memberikan manajer fleksibilitas untuk bereaksi terhadap realisasi keadaan yang tidak terduga ketika kontraknya kaku dan tidak lengkap. Dan kedua, manajemen laba dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi informasi orang dalam yang kredibel kepada investor. Nah, kedua argumen ini konsisten dalam pasar sekuritas yang efisien dan versi kontrak yang efisien dari teori akuntansi positif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.